Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Redi Hermanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, kemudian Ibu Ripki selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi di mana presentasi kali ini akan membahas terkait dengan konsep motivasi belajar. Nah, untuk anggota dari kelompok 9 yaitu ada saya sendiri. Izin perkenalkan, nama saya Adi Siti Mariam, kemudian ada rekan saya Rima Nur Kalimah dan juga ada Chandra Mariam. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan dari diri individu dikarenakan adanya kecenderungan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini ditujukan untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, kemudian ada pengertian lain dari motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini merupakan segala usaha di dalam hati sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, untuk motivasi belajar berbeda-beda setiap individunya dikarenakan setiap individu itu dapat memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda, di mana ada siswa yang ingin belajar hanya karena sekadar ingin menghindari nilai jelek dan tidak ingin mendapatkan hukuman. Kemudian ada siswa yang ingin mendapatkan prestasi atau nilai yang baik. Kemudian ada pula siswa yang ingin belajar atau motivasinya itu dikarenakan ingin mendapatkan wawasan dan juga pengetahuan lebih gitu. Nah, motivasi dan belajar ini merupakan aspek yang berkesinambungan gitu dalam proses pembelajaran. Motivasi merupakan hal yang utama dalam kegiatan belajar, sehingga tanpa adanya motivasi pembelajaran tidak akan terlaksana. Nah, keberhasilan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi yang baik, sementara siswa dengan motivasi yang tinggi cenderung mencapai prestasi yang baik. Nah, kemudian tinggi rendahnya motivasi akan mempengaruhi seberapa besar usaha dan semangat yang dikeluarkan oleh seseorang dalam belajar, yang pada akhirnya akan memperoleh hasil yang diinginkan gitu. Baik, selanjutnya akan ada pembahasan terkait dengan sifat intrinsik dan ekstrinsik yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Chandra Mariam. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Menurut Singgi, secara singkat, motivasi intrinsik ialah dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk belajar. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya dorongan dari diri sendiri seperti rasa ingin tahu terhadap sesuatu hal ataupun untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari luar. Motivasi ini mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Menurut Supandi, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang muncul ketika adanya rangsangan ataupun dorongan dari luar seseorang. Motivasi ini biasanya melibatkan faktor-faktor eksternal seperti adanya pengakuan, kemudian juga penghargaan, dan lingkungan belajar yang mendukung. Motivasi ini juga bisa berubah menjadi motivasi intrinsik apabila timbul kesadaran pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu karena senang melakukannya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar dan juga upaya untuk meningkatkan motivasi belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rima Nur Kalimah. Motivasi belajar merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat dipengaruhi berbagai unsur. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar itu sendiri, salah satunya unsur yang signifikan adalah budaya, di mana budaya itu memiliki peran dominan dari cara pandang dan perilaku individu terhadap pendidikan itu sendiri. Misalnya, dalam konteks pendidikan di Indonesia, nilai-nilai budaya yang mengedepankan pentingnya pendidikan dapat mendorong siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar dan juga merupakan atau memicu meningkatnya motivasi belajar pada siswa. Nah, selain itu ada juga unsur lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini memberikan kontribusi
dalam meningkatkan motivasi belajar itu sendiri. Selain itu ada juga media teknologi yang dapat meningkatkan motivasi belajar, di mana penggunaan media yang berbasis teknologi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap adanya peningkatan motivasi belajar pada siswa. Selain itu juga ada juga metode pembelajaran yang dapat juga berpengaruh terhadap peningkatan motivasi siswa, di mana metode pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru yang menarik dan bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa itu sendiri. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu ada satu, menjelaskan tujuan belajar kepada siswa. Di mana sebelum memulai pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus memberikan atau menjelaskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari itu. Dan yang kedua ada juga penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, di mana penggunaan metode pembelajaran ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan motivasi pada saat pembelajaran berlangsung. 4. Yaitu mengadakan sebuah kompetisi. Dengan adanya sebuah kompetisi dalam lingkungan kelas dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa yang akan mengikuti kompetisi tersebut, dan juga sebagai motivasi untuk siswa lain, di mana mendapatkan sebuah apresiasi dari adanya kompetisi tersebut. Dan yang kelima yaitu berikan pujian dan penghargaan, di mana memberikan pujian kepada peserta didik yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, juga meningkatkan motivasi terhadap peserta didik. Sekian pembahasan mengenai konsep motivasi belajar dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.